Kalau dibilang saintek susah banget, pastinya susah. Sosum juga ada matkul lain yang hitung-hitungan sih, kayak misalkan itu. Halo semuanya, gue Dilpa dari FMIPA 2021. Halo semua, kenalin gue Ryan Fakar dari Fakultas Teknik Angkatan 2020. Halo semuanya, gue Ulil dari Program Pendidikan Vokasi 2021. Halo, gue Fatan Andito dari Vokasi Produksi Media. Yang pertama, emangnya saintek susah banget ya? Jawabannya, setiap jurusan pasti punya kesusahan masing-masing nih teman-teman. Kalau dibilang saintek susah banget, pastinya susah. Apalagi untuk jurusan gue pribadi, yaitu biologi, itu kalian benar-benar harus detail banget orangnya. Jadi, ya lumayan susah sih. Kalau menurut gue pribadi sih, saintek itu nggak susah, asalkan lu punya teman dan kemauan belajar. Saintek itu bakal menjadi jurusan yang cukup menyenangkan. Yang kedua, kalau saintek harus bisa matematika dan fisika nggak sih? Menurut gue harus banget, karena lu tuh harus membiasakan diri dengan ketemu angka atau even variabel-variabel gitu. Jadi kalau misalnya lu emang dari awal nih udah mual ketemu angka, itu bakal susah banget tuh kalau misalnya udah masuk saintek. Untuk jurusan gue pribadi, karena gue ini ilmu murni, kita harus bisa matematika dan fisika. Walaupun dasarnya aja, karena saling berkaitan antara fisika, kimia, biologi, dan juga matematika. Selanjutnya, apa benar saintek tiap semester pasti ada praktikum? Jawabannya tergantung jurusannya masing-masing. Kalau jurusan gue pribadi, biologi banyak banget praktikumnya. Tapi kalau untuk matematika, itu kayak nggak ada praktikum. Sejauh ini sih bener, karena di setiap semester yang gue temuin itu selalu aja ada praktikum yang nggak bisa dihindarin gitu. Yang keempat, emang kalau ngerjain laporan praktikum bisa sampai nggak tidur. Itu sebenarnya cukup menarik ya pertanyaannya. Gue bakal bilang di teknik itu semuanya selalu pagi gitu ya. Jadi kita emang dididik untuk mempunyai semangat pagi, even itu di tengah malam. Jadi kita harus semangat terus ya. Jadi ya bisa jadi kita nggak tidur waktu praktikum. Itu tergantung orangnya masing-masing. Kalau misalnya kalian orang yang rajin, dicicil, itu nggak bakalan sampai nggak tidur, karena bakal lebih ringan ngerjainnya. Tapi kalau kalian tim deadlineer, kalian bakalan ngerasain tuh ngerjain laprak yang sampai nggak tidur. Karena kalau misalnya telat, kalian bisa banget dipotong nilainya atau bahkan sampai 0. Pertanyaan pertama, di sosum itu ada praktikum nggak sih kayak di saintek? Jawabannya adalah ada, tapi pastinya praktikumnya beda sama di rumun saintek. Kalau di soshum, di prodi gue sendiri, broadcasting, praktikumnya tuh lebih ke teknik kamera, fotografi, olah suara, penulisan naskah, radio, dan lain-lain. Ada, karena gue produksi media, jadi dasarnya itu ilmu komunikasi, dan prakteknya itu lebih ke produksi film, naskah radio, pokoknya gitu deh. Dasar pemikiran anak saintek atau sosum sama atau beda? Nggak tahu. Ini lebih ke stereotip orang-orang sih ya, yang mungkin anak saintek itu lebih kaku, terus itu lebih serius, sedangkan kalau anak sosum itu lebih santai, lebih supel, dan enjoy. Pertanyaan ketiga adalah, emang benar anak sosum itu baca jurnal terus? Jawabannya adalah enggak juga. Karena kalau gue di prodi gue itu 70%-nya praktek, yang mana gue nggak sesering itu baca jurnal. Jurnal itu cuma diperlukan untuk beberapa matkul yang memerlukan referensi. Nggak selalu, tapi kalau misalkan mau cari referensi ya dari jurnal supaya kredibel dan akurat. Ada hitung-hitungan nggak di soshum? Sejauh ini sih karena gue masih semester 2 jadi belum ada, cuman nantinya bakal ada matkul statistika. Selain itu juga soshum juga ada matkul lain yang hitung-hitungan sih, kayak misalkan itu akuntansi, administrasi, ekonomi, dan lain-lain. Beberapa prodi yang gue tahu banyak hitung-hitungannya itu kayak akuntansi, perbankan, perpajakan, dan ilmu administrasi, itu ada hitung-hitungannya. Bahkan di rumun komunikasi pun ada prodi yang banyak hitung-hitungannya, itu kayak periklanan. Pernyataan yang pertama adalah
Saintek dokter, sosum bosnya. Menurut gue ini mitos ya, soalnya tiap orang bisa jadi apa aja sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Buh. Mitos. Sebenarnya itu analogi aja sih, tapi cukup akurat lah analogi. Jadi, tapi tetap mitos. Fakta or mitos, sosum lebih santai. Iya sih, yang gue lihat dari teman-teman gue sekarang sih sosum lebih santai gitu daripada saintek. Menurut gue ini fakta. Bagi gue yang pernah jadi anak saintek, di sosum itu belajarnya lebih santai dan lebih enjoy. Sosum matkulnya nggak berat. Ya kalau misalkan, ya itu tergantung lu lah. Kalau lu nya tertarik di bidang itu, lu tekun segala macem, nggak akan berat. Tapi kalau misalkan lu udah nggak tertarik di bidang itu, bakal berat sih. Nah, kalau ini relatif nih. Kalau menurut gue itu relatif banget karena bisa jadi mungkin karena gue juga gak pernah ngerasain ya. Cuman gue pernah ngeliat matkul temen gue yang sosum juga dan itu lumayan bikin pusing juga. Saintek anaknya pendiam, sedangkan sosum anaknya rame. Menurut gue ini juga mitos ya, soalnya gue anak saintek, teman-teman gue banyak juga kok yang rame. Ini mitos banget karena ini balik lagi ke kepribadian dan sifat masing-masing orang ya. Fakta or mitos, anak saintek belajar mulu. Kalau sosum main mulu. Enggak. Kalau kalian tahu nih ya, teman-teman gue yang di FK di kedokteran itu dia malah mainnya lebih daripada anak sosum yang gue kenal gitu. Jadi itu kayaknya mitos. Menurut gue ini mitos banget. Kenapa? Karena baik itu saintek maupun sosum punya porsi kebiasaannya masing-masing. Jadi nggak bisa langsung digeneralisasikan. Lalu ada pernyataan terakhir nih, saintek sibuk dan sosum santai. Menurut gue ini juga mitos karena saintek maupun sosum itu sama-sama sibuk di kesibukannya masing-masing. Semuanya sibuk, tidak ada yang tidak sibuk. Jadi mitos. Thank you.